Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum satanisme sudah ada setua peradaban manusia. Pada zaman era Nabi Sulaiman alaihi salam, satanisme mulai merebak. Nabi yang dapat berkomunikasi dengan semua makhluk itu mendapat info dari jin-jin beriman bahwa satanisme semakin merebak kala itu. Para setan yang mengajari manusia bukan lagi setan biasa, melainkan jin ifrit, bahkan sudah para iblis. Maka beliau menyuruh dan mengerahkan bala tentaranya, baik jin, binatang, serta manusia untuk memberikan info, memerangi dan mengumpulkan semua kitab satanisme untuk dikubur dalam-dalam di bawah tanah. Praktek satanisme di era itu adalah yang paling membahayakan. Berikut ini 5 kota yang terdapat organisasi atau kelompok pemuja setan yang secara terang-terangan mempublikasikan ke publik. 5. Bolsover, Inggris. Jika kita berada di kota Bolsover yang terletak di Derbyshire, Inggris, sekilas mata memandang terlihat sebagai sebuah kota yang indah dan asri. Namun Bolsover memiliki sisi lain yang sangat gelap. Karena ternyata kota ini memiliki pemuja setan terbanyak di wilayah Inggris Raya. Berdasarkan data masa awal saja, ada sekitar 17 penduduknya telah mengaku secara terang-terangan sebagai pemuja setan. Sekitar 12 tahun lalu di wilayah ini, terdapat sejumlah serangan terhadap ternak kuda yang diduga dilakukan oleh sekelompok pemuja setan. Kala itu seekor kuda ditemukan dalam kondisi mengenaskan, 8 liter darah telah disedot keluar dari dalam perutnya. Sementara kuda-kuda lainnya dimutilasi, bagian ekor dan rambutnya dikepang berbentuk pola rumit dengan kawat berduri. Salah satu penduduk kota Bolsover, Karen Robson, mengatakan bahwa 30 tahun lalu, penduduk setempat menemukan sejumlah simbol-simbol dan tanda-tanda yang diduga ditinggalkan oleh para pemuja setan di toilet pemakaman umum setempat. Empat, Permagon, era Yunani kuno. Kota Permagon sudah tidak ada lagi. Terletak di dekat kota Bergama, Turki modern, reruntuhan kota Pergamon era Yunani kuno tetap penting bagi aliran Kristen evangelis tertentu. Dalam Wahyu 2:12, kuil utama kota sekarang dikenal sebagai altar Pergamon, dilabeli sebagai tahta setan atau Satan's Throne. Memang seluruh kota Pergamon disebut satanis oleh John of Patmos, penulis kitab Wahyu. Para arkeolog dan sejarawan menyalahkan interpretasi ini atas eksekusi Antipas, uskup Kristen kota itu pada abad pertama yang tidak menyebabkan orang-orang Kristen awal tak menyukai kota itu. Interpretasi lain mengatakan bahwa kuil Pergamon yang merupakan kuil raksasa bagi dewa-dewa Olimpia pada masa jayanya diyakini sebagai tempat satanisme karena mewujudkan moral dan praktik-praktik paganisme agama Helenik. Karena praktik Yahudi Kristen mengubah dewa dan dewi pagan menjadi setan sudah umum. Pada saat kitab Wahyu ditulis, termasuk akal bahwa bangunan pagan Pergamon diterjemahkan menjadi kuil setan, Satanic Shrines, oleh John of Patmos. Tiga, Nagaland, India. Nagaland adalah negara bagian yang terletak di timur laut wilayah India. Kelompok pemuja setan di wilayah ini lumayan merebak di antara warganya dan lagi-lagi menyandang nama gereja sebagai tempat ritualnya. Hingga tahun 2013 silam, sekelompok orang di Nagaland yang berada di sebelah timur India membuat organisasi tandingan untuk meredam semakin meningkatnya pertumbuhan pemuja setan. Beberapa laporan menyebutkan lebih dari 3.000 anak muda dari jemaat gereja melakukan ritual menyembah setan. Mereka menamakan diri sebagai sapi jantan hitam dan melakukan penyebaran melalui situs jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter. Beberapa anak muda yang menolak ajaran ini mengaku mereka diminta untuk melakukan ritual lewat tengah malam di pemakaman korban perang Kohima dan di beberapa lokasi lainnya dengan memakai kaos hitam. Meningkatnya kasus pemujaan setan ini membuat para orang tua khawatir akan nasib anak-anak mereka jika meninggalkan rumah tengah malam. Dua, Tây Ninh, Vietnam.
Cao Dai yang berarti tempat yang tinggi atau harfiahnya dapat diartikan di tempat tertinggi di mana Tuhan berada, memiliki jumlah pengikut yang saat ini diperkirakan antara 6 juta jiwa di seluruh Vietnam dan di berbagai negara. Di Vietnam ada sekte pemuja Dajjal dengan simbol mata satu atau The Seeing Eye. Sekte ini bernama Cao Dai, adalah sebuah agama baru yang bersifat sinkretis, pencampur adukan dari beberapa paham-paham atau aliran-aliran agama atau kepercayaan. Cao Dai dibentuk di Tay Ninh, Vietnam pada tahun 1926, lahir dengan tujuan untuk menyatukan seluruh umat manusia dengan menyembah satu Tuhan atau Dajjal. Mereka percaya bahwa tokoh-tokoh spiritual besar dari timur dan barat adalah nabi dari satu kebenaran tunggal yang sama. Pengikut Cao Dai mempercayai bahwa agama mereka beserta pengajaran, simbolisme, dan organisasinya ditunjukkan langsung oleh Tuhan. Agama ini awalnya diketahui oleh kaum muslimin melalui sebuah program televisi di BBC yang melakukan wisata rohani ke 80 agama yang ada di dunia. Ternyata dalam kuil tersebut terlihat gambar mata satu atau All Seeing Eye dengan berhala yang ditempatkan di dalam kuil dan secara jelas ditujukan kepada penyembahan terhadap Dajjal, si mata satu. Ornamen mata satu juga ditempatkan di dinding kuil, lengkap dengan segitiga bermata satu, ciri khas logo piramid Illuminati, dan juga di baju ibadah para pendeta dan sebagian pengikutnya. Dengan melihat ini semua, banyak peneliti yang menganggap jika agama Cao Dai ini memang didanai langsung oleh kaum Freemason dan Illuminati Group. Bagi mereka yang tidak paham, agama dari sekte ini tampak seperti agama yang bagus karena menggambarkan kerukunan antar umat beragama di mana semuanya saling menghormati dan berdampingan tanpa ada rasa permusuhan. Padahal agama ini sendiri adalah bentuk lain dari ajaran kaum pagan Kabalah Yahudi di masa lalu. Satu, Detroit, Michigan, Amerika Serikat. Ratusan pemuja setan membuat sebuah acara besar-besaran untuk meresmikan sebuah monumen patung setan yang kali ini terdapat di kota Detroit, Michigan. Sekitar 700 orang pemuja setan menghadiri upacara yang dilaksanakan di sebuah gedung tua dekat sungai Detroit. Beberapa anggota kelompok kuil pemuja setan mengatakan ini merupakan pemujaan setan terbesar dalam sejarah untuk menyambut kedatangan para setan dalam sebuah malam penuh kekacauan, keributan, dan pesta pora. Patung Baphomet perunggu seberat 1 ton yang merupakan totem satanisme kontemporer ini menggambarkan setan berkepala kambing berikut dengan 2 patung anak di kanan kirinya menatap kagum ke arahnya. Kota Detroit dipilih menjadi tempat upacara para satanisme karena kota itu sudah memiliki pengikut yang kuat. Selain itu sudah terdapat lebih dari 200 anggota pemuja setan hanya di kota itu saja. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.